kelompok Jepang mengepung. Tempat tinggal dalam bahaya. Kepala Jojo, kita harus bagaimana? Jangan menyerah. Tahan sebentar lagi. Gengar. Dia datang. Kepala Dojo, si gadis ini siapa sebenarnya? Lonceng perak, roh dukun, penjelajah. Dia jalan kebenaran, pusat dunia. Dia putri dukun. Hama. Matahari terbit. Kita menang. Hama. Apa ada keinginan lain? Ku harap zaman damai. Kau tahu putri asli dari desa itu seperti apa? Masih bisa apa? Si gadis liar. Pasti kasar sekali. Tak sangka, setelah mati, aku terakhir kembali. Kemudian, Paman, kau lihat, negeri 80 tahun kemudian, harmonis dan indah. Seandainya kau masih ada. Lihat saja, sudah kubilang gadis ini tak sopan. Nanti pasti diusir bapak dari rumah. Risi. Gadis ini baru 10 tahun. Aura tubuhnya kok lebih mengerikan dari bapak tua. Antar aku ketemu orang tuaku. Baik, putri kecil. Bapak, ini putri besar yang baru dijemput dari desa. Sudah 10 tahun, belum sekolah. Kalau tersebar, bisa dicibir. Ayah, tenang saja. Aku pulang, pasti cari guru untuk mendidiknya. Sebelum dia pisah, takkan kubiarkan keluar. Apa dia keturunan Jepang? Gadis ini lama tinggal di luar. Kurang sopan. Perlu diajarkan. Ayah, jangan begitu. Lagi pula kakak besarkan di desa. Tak tahu sopan. Itu wajar. Dia diculik dulu. Orang tuanya malah langsung mengadopsi pengganti. Benar-benar menyedihkan. Kakak, apa baju kakak? Dan topeng ini menakutkan. Awas kate ketakutan. Biar aku buang. Topeng ini tak boleh kau sentuh. Kakak, kok bisa begitu? Aku lakukan demi kakak. Cepat kasih topengnya. Tak tahu diri. Ibu, aku takut. Aku lihat orang-orang sudah mati. Sudah kubilang.
Tak boleh kau sentuh. Ayah, lihat anak ini. Baru masuk sudah menindas adiknya. Orang seperti dia tak pantas masuk rumah Santoso. Apalagi yang mau kau jelaskan? Desa, pertama kali lihat acara besar. Pasti sudah ketakutan. Aku tahu, ketika orang tua bicara, anak muda tak boleh campur. Tak sangka kau besarkan di desa, tapi sopan sekali. Aku anak Santoso. Darahku Santoso. Meski tak tumbuh di sisi Anda, tapi yang tertanam di jiwa takkan bisa diubah. Bagus, memang pantas cucuku. Rupanya Bapak Santoso pemimpin keluarga. Agar bisa bertahan, langkah pertama peroleh perhatiannya. Siapkan tungku api. Buat apa sih tungku api? Hari ini aku kembali. Harusnya berikan hadiah sambutan. Baik, kenapa diam saja? Cepat siapkan tungku api. Baik, Tuan. Putri kecil, tungku api sudah siap. Api menerangi langit dan bumi. Ya Goya Dewa, Enduri beri kalian panen. Ya Goya. Ibu, Nini doakan kamu. Ya Goya. Kara tuanya persis sama nenek. Persis. Kucurahkan kasih. 10 tahun tak bisa menjaga. Bapak amulet ini untuk Bapak. Akan lindungi Bapak seumur hidup. 10 tahun tersesat dan menderita. Anak ini tak mengeluh sedikit pun. Bisa dilihat mentalnya luar biasa. Dia bakal jadi orang hebat. Baik. Amulet ini, kakek terima. Nadia, kakek berikan hadiah balasan 10% saham keluarga Santoso. Ini semua sekarang milikmu. Terima kasih. Ayah, ini 10% saham. Aku penerus keluarga Santoso, cuma punya 15% saham. Kenapa begitu saja? Berikan ke anak kecil. Iya, Rina pun tak dapat. Rina bukan keturunan Santoso. Lihat Nadia, lihat kalian. Penerus keluarga Santoso tak sehebat anak kecil. Kamu juga, Paman. Tak tahu tutup. Dasar tak tahu diri. Paman. Kamu? Nadia, karena kau sudah pulang. Hari ini pulanglah bersama ayahmu. Kenapa? Rina, jangan marah. Tahan dulu ya. Tunggu ayah. Ambil sahamnya. Usir dia dari sini. Kakek, aku mau ganti wali. Apa? Kau mau ganti siapa? Dia Rizky Santoso. Aku? Apa kamu bilang? Aku urus saja. Kau mau ganti wali? Aku mau dia jadi waliku. Aku? Gadis ini memang lucu. Tapi aku pangeran kota. Kalau aku terima dia, apa aku bakal terikat? Rizky seharian cuma balap dan main bola. Nadia, kalau kamu pilih dia, jangan menyesal. Ayah, kamu sudah kasih Nadia 10% saham. Kalau dia jadi anak Rizky, jangan-jangan maksudnya Rizky yang bakal warisi perusahaan. Lihat dia sekarang,
dia bisa jadi pewaris. Diam! Rizky selalu ceroboh. Setelah mengasuh Nadia, mungkin dia bisa lebih matang. Gadis, pamanmu itu memang agak ceroboh. Kau yakin mau pilih dia jadi wali? Yaki. Kau punya 3 detik untuk berpikir, mau jadi waliku atau tidak? Aku nggak mau. Aku nyat. Mulai sekarang, Nadia Santoso dan Rizky Santoso resmi jadi ayah anak. Aku menolak. Kapan aku bilang mau urus dia? Penolakan ditolak. Sekarang, bawa Nadia pulang. Urus baik-baik. Kalau tidak, stick golf dan motormu itu semua kuhancurkan. Jangan-jangan. Aku urus aja. Gadis kecil, aku peringatkan. Paman di hidup ini persis seperti raja jahat yang ceroboh. Aku harus ubah dia, buat dia jadi pahlawan besar. Hancurkan Aditya Santoso. Gadis kecil ini. Aku setuju tadi, cuma demi menipu si bapak tua. Kau putri kakakku, harus cari dia. Tuan muda kedua terkenal nakal. Mana mungkin mau nurut dia? Dia tak tahu tuan muda kedua tinggal di mana. Palingan tidur di jalan saja. Arah barat daya. Ibu, aku akan nurut. Takkan ikut campur urusan kakak. Jadi gadis itu, takkan kubiarkan masuk rumah. Tuan muda kedua, di depan ada gadis kecil. Kata dia, putrimu. Minta buka pintu. Dia anak kecil, kok bisa cari rumahku? Pasti bapak tua Santoso yang antar. Lepaskan Laki dan yang lain, usir dia. Tuan muda dia kan masih anak kecil. Kalau dia ketakutan gimana? Anak kecil paling bandel. Dia juga putri tuan muda besar. Kalau dia disuruh awasi tuan muda, apa tuan muda jadi terikat? Tuan muda, biar aku urus. Aku usir dia. Pergilah. Kira pintu besi bisa halangi aku. Gadis liar. Putri tuan muda harus aku lahirkan. Jadi hari ini, aku harus usir kau. Buka pintunya, lambat sekali. Tuan muda, gawat-gawat! Tuan muda lagi di toilet. Ada apa? Apa gadis itu ketakutan? Mau aku antar cari orang tuanya? Kamu tahu nggak? Waktu orang di toilet, itu sangat rentan. Gian, ini rumahku. Kamu masuk gimana? Di dunia ini, asal aku mau, tak ada tempat yang tak bisa kulihat. Lagian, sekarang aku putrimu. Tentu boleh masuk. Dasar gadis kecil. Sudahlah, aku takkan repot-repot sama kamu. Semua orang, kalian punya 10 menit, buang semua barang paman. Langsung buang. Kenapa harus dengar kamu? Karena aku putri besar Santoso. Ini villa Keluarga Santoso. Aku tetap berhak pecat kalian. Putri kecil, kami segera kerjakan.
Ini. Itu. Putri kecil, ayam adu ini gimana? Wangi sekali. Buliana, ada makanan enak. Kenapa nggak kasih tahu aku? Paman, pilah. Paman? Panggilan ini sepertinya pernah aku dengar. Sudahlah, tak usah dipikirkan. Kaldu ini enak sekali. Benar, ayam bebas di belakang memang lezat. Kamu rebus jagoan ayamku. Ayam adu 1,6 miliar ini malah kau rebus jagoan ayamku. Tadi kau yang makan paling enak. Oke. Aku takkan sama-sama dengarkan kau. Kalau mau jadi putriku, harus penuhi 3 hal ini. Pertama, jangan nangis. Kedua, jangan ribut. Ketiga, yang paling penting, jangan sentuh barang-barangku. Mengerti? Aku juga punya 3 permintaan. Ma, pulang sebelum jam 12. Kedua, jangan merokok dan minum. Ketiga, tetap terhubung denganku. Gadis kecil, usiamu masih kecil, tapi banyak aturan. Dengar ya, di Kota Jaya, orang yang bisa atur aku belum lahir. Sudah lahir di depanmu. Buliana, sudah malam. Putri kecil harus tidur. Jangan biarkan ganggu main bola. Baik, Tuan Muda. Putri kecil, cuaca dingin. Ayo ke kamar tidur. Sekarang kau kejar. Takkan bisa kejar Tuan Muda kedua. Bisa kejar, cuma butuh 3 detik. Dari mana suara lonceng itu? Apa aku mendengar halusinasi? Kau cari aku. Walah, Siedhar! Nadia! Kau kerja sama pengawal? Main-main denganku? Turun sekarang juga! Sekarang jam 8 malam. Oh, sekarang waktu nonton animasi. Kau minta aku pulang nonton. Rizky, kau di usia emas. Ku beri kau sebulan untuk kuasai semua bisnis Santoso. Gadis kecil, kau mau aku merebut posisi pewaris keluarga? Kau pikir aku bisa? Bisa atau tidak, harus dicoba dulu. Cuma diri sendiri yang kuat, baru bisa lindungi orang yang dicintai. Kalau terus main dengannya, malamku bakal habis. Sudahlah, menipunya dulu. Bagus. Sampai jam 12,
Masih 4 jam. Ayah janji sebelum jam 12 pasti pulang. Semua butuh proses. Jangan terlalu paksa. Ayah nakal. Baiklah. Sudah jam 12. Buliana, telepon ayah pulang. Putri kecil, kami tak berani ganggu Tuan Muda. Kalau dia marah, kami semua bisa dipecat. Kalau begitu, kalian bisa kemas barang dan pergi. Tatapan seram ini ternyata muncul di anak kecil. Telepon, aku telepon Tuan Muda. Halo, ada apa? Aku main biliar. Rizky, sekarang jam 12 lewat 1 menit. Kau ingkar janji kita. Terus kenapa? Apa kau bisa? Aku sibuk. Malam ini masih ada 3 pertandingan. Kalau ayah tak pulang, aku cari sendiri. Ayah, ini porselen biru putih dari minggu lalu. Coba lihat, gimana? Cicipi saja. Bapak tua, gawat. Katanya putri kecil sendirian bawa stik Tuan Muda kedua mau pukul Tuan Muda kedua. Apa? Ini jelas-jelas konyol. Acara seru pukul Rizky harusnya di depan saya. Sayang sekali, sudah malam. Gak bisa lihat. Nggak mungkin, si gadis itu bisa atur Rizky si nakal. Kak Rizky, putri barumu ini lumayan manja. Kayaknya pangeran nakal kita bakal jadi budak putri. Aduh, kamu nggak ngerti. Kak Rizky lama-lama bebas. Bapak tua pun nggak bisa atur dia. Menurutmu anak kecil bisa buat Kak Rizky khawatir? Iya kan Kak Rizky? Betul. Anak kecil ini baru datang udah ngaturin aku. Pusing banget. Tapi hari ini aku sudah hukum dia. Sekarang dia sangat hormati aku. Kak Rizky, kalau gitu nanti kita urus anak harus belajar dari kamu. Nanti cari aku. Aku sudah biasa. Wah, Putri Imut tangan kosong. Tangkap 8 hitam. Si gadis. Si gadis, udah malam, kok nggak tidur? Ngapain kesini? Halo paman-paman, aku Nadia Santoso, baru jadi putri Rizky. Hari ini pertama kali aku ketemu kalian. Aku bawa hadiah perkenalan. Kak Rizky, putrimu ini pintar ya. Nak, kamu kasih paman-paman hadiah perkenalan apa? Ini hadiah perkenalanku buat kalian. Kalau nanti ayahku melewati jam 12 belum pulang, nasib kalian akan sama dengan bola ini. Ayahku jam 12 belum pulang. Nasib kalian bak bola ini. Super power. Kak Rizky, cepat pulang sama Nadia. Bola bisa pecah. Kami tak bisa pecah. Sudah berkhianat. Semua pengecut. Gadis kecil, ku beritahu, jangan ganggu aku. Kau bakal menyesal. Meski aku mati hari ini,
takkan pulang denganmu. Kau tak puas? Kita taruhan saja. Taruhan? Kau mau taruhan apa? Taruh di bidangmu. Biliar. Okay. Gadis kecil, kau tahu main biliar? Masih sempat menyerah. Tadi Pak bisa, sekarang bisa. Kau duluan. Oke, kalau engkau kalah, jangan bilang aku tega. Gadis kecil, kita tambah taruhan. Kalau kau kalah, aku akan kurung kau di kamar gelap. Sehari semalam. Harusnya ini bisa usir bocah ini. Si bos kecil, jangan paksa diri. Ayahmu juara tahun lalu. Kau lawan dia, pasti kalah. Oke, aku setuju. Kenapa ini beda dengan bola mutiaraku yang kucoba sejak kecil? Gadis kecil, masih sempat menyerah sekarang. Aku takkan marah padamu. Takkan hukum kau ke kamar gelap. Putri kecil, kamu yakin mau main? Mana bisa kalahkan tuan muda? Percayalah. Wah, anak 10 tahun bisa satu pukulan langsung masuk. Apa sih hebohnya? Anak kecil ini cuma keberuntungan awal saja. Biar kalian lihat apa itu jagoan bola yang tak bisa ditantang. Pukulan ini hebat. Memang Kak Rizky. Memang Kak Rizky. Hebat Kak Rizky. Kak Rizky, pukulanmu sangat hebat. Si bos kecil, sekarang ayahmu tinggal satu bola saja. Permainan ini harus semua bola masuk untuk menang. Tapi sekarang kamu masih ada 6 bola. Aku sarankan jangan lawan ayahmu, takkan menang. Gadis kecil, jangan salahkan aku. Periode keberuntunganmu takkan bertahan lama. Kau cuma masuk 1 bola, tapi nanti kau harus masukkan 6 lagi. Kau tak punya keberuntungan lagi. Keberuntungan? Aku tak butuh itu. Sudah begini, anak kecil masih sok hebat. Nanti kalau kalah, kalau nangis, susah. Putri kecil benar-benar bawa tuan muda kedua, sinakal besar. Juliana, putri kecil di mana? Bawa tuan muda pulang. Menangis manja. Enggak. Putri kecil adalah anak yang paling gagah. Kak Rizky, menyerahlah.
aku anak nakal Kota Jaya malah kalah dari gadis kecil. Kalau sampai tersebar, apa nama baikku lagi? Ayah, masih ingat janji ayah kalau kalah? Ingat, aku kalah. Aku ikut saja. Oke, mulai besok, ikuti perubahan dariku. Ya. Tak boleh main. Aku tetap main. Kalau pulang sebelum jam 12, gadisku tak bisa bicara. Jam 11.58. Aku tak pulang setelah jam 12. Biar kulihat dulu gadisku lagi apa sekarang. Tenang, Bu Liana. Aku memang rela mengakui Rizky muda sebagai ayah. Jadi putri kecil bersedia selamanya ikut tuan muda? Belum tentu. Apa maksudnya? Gadis kecil ini nggak mau aku lagi. Putri kecil, apa maksudmu? Tuan muda sebenarnya bukan seperti gosip. Jangan-jangan kamu nggak mau dia jadi ayahmu lagi? Ayah dalam pikiranku adalah pria tangguh dan jagoan yang disiplin. Tapi kini ayahku cuma tahu main. Kalau dia terus nggak mau belajar? Kota Jaya banyak jagoan. Tunggu putus hubungan. Kami cari yang lain. Bisa juga. Putri kecil, makanan pagi ini semua kesukaanmu. Ayah, kata Bu Liana, kamu gak tidur semalam. Ada masalah apa? Ayah, kenapa matamu merah? Nggak apa-apa. Aku cuma kangen ayamku. Ayam itu sangat berarti buatmu. Mereka cuma buatmu. Lupa tanggung jawab. Luang, Mei. Oke, tempat biasa. Ayah, karena aku habisi ayammu, kamu marah ya? Betul. Aku benci kau habisi ayamku itu. Tuan muda, salahku ini. Jangan salahkan putri kecil. Dia juga demi kebaikanmu. Gadis kecil, salah ayah tak berguna. Tak bisa jadi apa yang kau harapkan. Karena kau pasti putus hubungan denganku, tak perlu aku tinggal di rumah ini. Putri kecil, gimana ini? Apa kita malah bikin rusak? Kak Rizky, kau sudah di sini minum 2 jam. Kita tak bisa main biliar. Sebenarnya kau panggil kita buat apa? Putriku tak mau aku lagi. Kau belum nikah, paham? Bukan Kak Rizky, bukannya bagus? Karena tak ada yang mengaturmu, kita bisa seperti dulu, nikmati hidup lagi. Tapi aku tak tahu kenapa. Hatiku merasa sedih tanpa sebab. Jangan minum lagi, Kak Rizky. Jadi, kenapa putrimu mau putus hubungan denganku? Kau tahu dia? Dia mau cari pahlawan, jadi ayah. Tapi aku lah jadi orang yang tak berguna. Kak Rizky, jujur saja. Apa kau benar mau putrimu tetap di sisimu? Tentu saja. Bisa punya putri yang lucu begini. Pasti sangat bahagia. Kak Rizky, karena kau begitu ingin putrimu tetap di sisimu, cobalah jadi ayah yang baik. Mungkin ada kejutan yang tak disangka. Rizky, keluarga Santoso rumit. Kita tak bisa masuk ke sana. Ibu tak mau kau rebut aset. Cuma mau kau aman, hidup bahagia saja. Iya, Ibu.
Tapi aku mah mau jadi nakal. Kenapa? Kak Rizky, kulihat putrimu mau kau kelola perusahaan. Sudah malam. Kalau telat pulang, Nadia pasti cemas. Kak Rizky, baru jam 10. Apa Kak Rizky benar berubah ke anak putri? Putri kecil, ayam ini susah-susah mateng. Kenapa beli 2 lagi? Kamu nggak tahu, ayam ini kunci biar tuan muda besar tenang. Tak apa. Aku urus saja. Nadia. Ayah, kok cepat pulang? Nadia, kamu lagi apa? Aku habisi 2 ayam ayah. Sekarang mau ganti. Ayah, apa ayah nggak suka ayam-ayam ini? Ayam kaya itu susah banget cari. Aku nggak bisa dapat. Aku hidup segan mati tak mau, ya sudah. Sekarang ada gadis kecil. Tak boleh biarkan menderita. Bagaimanapun, harus carikan perlindungan. Nadia, aku putuskan. Aku belajar. Ikut perebutan pewaris. Jadi ayah yang kamu harapkan. Ya, aku tahu. Aku Nadia tak salah pilih. Baca dulu ini, sangat berguna. Ayah, lihat juga ini. Lihat semua ini. Ini diagram organisasi perusahaan. Pelajarannya di mana? Tanya saja. Oke, aku tanya. Grup Santoso kenapa bisa jatuh bangkrut? 3 tahun lalu, ayahku serahkan perusahaan ke kakakku Aditya. Mau kembangkan proyek farmasi. Berani investasi 2 triliun. Investasinya gagal. Perusahaan rugi besar. Mulai proyek manufaktur pintar. Bagus. Aku tanya lagi. Gimana cara kembangkan farmasi lagi? Sekarang perusahaan masih di bawah ayah dan kakak. Meski mau ikut, tak punya wewenang. Enggak, kita butuh sumber daya. Ulang tahun kakek tiba. Ini saatnya kita jaring koneksi. Saat emas. Wah, Tuan Muda Rizky, mau beli apa? Ayah, kepala pengobatan dekat sama ayah ya? Ayah? Tuan Rizky, sejak kapan tiba-tiba punya anak perempuan? Ini putri kakakku. Dia terpesona bakatku dan anggap aku ayahnya. Oh ya, Bapak Wijaya, aku datang ke sini mau minta 1 ginseng 1000 tahun buat hadiah. Ada? Ginseng 1000 tahun? Tak sangka anak nakalmu ternyata bisa beri hadiah ulang tahun ayahmu. Yang ini kurang bagus. Aku mau yang sebelah. Ini Raja Ginseng 1000 tahun. Tak jual. Ini harta karcisku. Jangan pelit, Pak. Nadia akhirnya mau sesuatu. Berilah ampun. Berapapun harga, tak akan tawar. Gadis kecil. Caramu main suling tulang. Jangan-jangan kamu ada hubungan dengan Putri Dukun. Kamu tahu dari mana? Aku keturunan Putri Dukun. Ini pusaka, papan pengenal. Jangan sebar. Hamba mengerti. Raja Ginseng ini sebenarnya untuk orang berjiwa.
Hari ini bisa diserahkan putri. Itu beruntung. Sudah kubilang, Nadia, ayahmu ini gelar anak nakal nasional takkan sia-sia. Kemanapun pergi, fans. Bapak Wijaya itu fansku. Dia kasih ginseng sebagai hadiah, iya kan? Nadia, kalau mau sesuatu, bilang saja ke ayah. Fans ayah akan atur semuanya. Wah, ayah hebat. Fans kasih ginseng mahal begini. Tentu saja, lihat saja ayahmu siapa. Kenapa? Ayah kasih 10% saham ke Nadia. Si gadis itu malah jadi putri Rizky sebagai bantuan tambahan dia. Ayah dimanjakan Rizky hingga lupa diri. Rina kita jauh lebih pintar daripada Nadia. Ayah terobsesi budaya dukun. Aku cari kelompok sandiwara. Besok di jamuan keluarga, minta mereka menari. Katakan Nadia itu sumber sial. Jamuan ini bakal dimulai. Kenapa Tuan Muda kedua belum datang? Kudengar Tuan Muda kedua baru akui Putri Desa. Jangan-jangan malu datang. Tuan Muda Rizky Putri Kecil tiba! Itu Rizky? Orang jadi lebih tampan. Lihat saja, dia seperti pewaris Santoso. Seperti orang lain. Aditya, jangan-jangan dia mau bersaing pewaris grup Santoso. Cuma tampan saja. Cuma hiasan. Bisa apa dia? Belum tentu. Dengan bantuan aku, kamu pasti yang kalah. Gadis, kamu... Semoga kakek sehat dan panjang umur. Sehat selalu. Ayah, ayo beri hormat kakek. Anak durhaka ini tak dengar aku. Mana mungkin dengar gadis itu. Ayah, selamat ulang tahun. Dia benar-benar beri hormat. Ulang tahun. Berikan hadiah. Kuberi kuda emas. Semoga Bapak sehat dan bahagia seperti gunung. Kuberi scepter, Batu. Aku dan ayah berikan ginseng 1000 tahun. Semoga kakek sehat selalu, panjang umur. Hah, ginseng 1000 tahun apa? Menurutku, ini pasti palsu. Betul, Bapak. Selain Bapak Wijaya, mana ada yang jual ginseng 1000 tahun? Jangan dengar omong kosong. Kakek, ada satu hal yang membuatku heran. Selama ini, Paman Kecil cuma main biliar. Mana ada uangnya beli ginseng. Mau racuni kakek, ambil aset. Berdasarkan pengamatan, kakek sangat benci orang yang tega demi aset. Ginseng ini memang bukan beli dari Bapak Wijaya. Dia kasih ke aku dan Nadia. Kamu sok banget. Masa Bapak Wijaya kasih ginseng ke kamu? Perawa, siapkan hukuman. Bawa toga kayu yang bertulisan dukun. Ayah, apa ayah nggak percaya aku? Mana mungkin aku bawa ginseng palsu buat tipu ayah? Anak tak becus. Kamu sering tipu aku. Kenapa tanganku tiba-tiba gak bisa gerak? Ayahku salah apa? Harus dihukum. Dasar anak nakal. Kasih ginseng palsu. Jelas-jelas mau habisi aku. Tunggu aku mati, biar ambil asetku. Aku jamin, ginseng ini asli. Jamin? Jamin pakai apa? Ginseng ini dari Bapak Wijaya. Kasih ke aku dan ayah. Masih kecil, sering bohong. Kepala pengobatan mulia, mana mungkin kasih ginseng semewah ini kasih ke kalian? Sudahlah, penawal. Usir anak durhaka ini dari rumahku.
Usir anak durhaka ini keluar dari rumah. Gak usah usir. Kami pergi sendiri. Nadia, ayo pergi. Aku taruhan sama kalian. Kau mau taruhan apa? Taruhan ginseng ini asli. Taruhan butuh taruhan. Kau gadis desa, anak liar. Apa taruhannya? Aku dan ayah taruhkan saham di perusahaan. Oke, aku taruhan. Kalau kau kalah, serahkan semua sahammu. Aku menang. Kau harus serahkan semua sahammu dan nama ayahku. Anak haram, kau. Kenapa? Kalian tak berani? Aku tak takut. Semua tamu hari ini, saksinya, aku taruhan. aku panggil ahli untuk cek keaslian ginseng ini. Gak usah, kepala pengobatan bakal datang. Kepala pengobatan orang penting. Kenapa kau bilang datang-datang? Kepala pengobatan, Bapak Wijaya! Bapak Wijaya benar-benar datang. Aduh, tak tahu Bapak datang. Maaf tak jemput. Kukumu yang baik itu khusus mengundang aku ke pesta ulang tahunmu. Oh ya, dia khusus ke tempatku. Cari ginseng 1000 tahun buatmu. Sudah diterima belum? Apa? Ginsengnya asli? Sudah diterima. Barusan, aku baru memuji cucuku tentang itu. Bapak Santoso, kukumu nanti pasti hebat. Harus beri perhatian. Dia pasti bawa keuntungan untuk grup Santoso. Terima kasih. Untung tak pukul Nadia tadi. Kalau dia keluh ke Bapak Wijaya, pasti Bapak Wijaya marah. Gak bisa, aku gak boleh biarin cewek desa ini bikin aku kalah. Kakek, Pina juga ada hadiah untuk kakek. Oh, kamu mau kasih hadiah apa? Aku tahu, kakek suka kebudayaan dukun. Jadi, aku sama ayah khusus cari keturunan putri dewa malam ini. Di pesta ini, menari pengusir roh untuk kakek. Buang sial, jaga umur. Penari pengusir roh? Apa ini buat aku? Ayah, para guru ini keturunan putri dukun. Aku khusus undang mereka. Ucapan ulang tahun dan usir roh jahat. Kudengar mereka bisa temukan barang kotor di rumah. Jaga keluarga Santoso aman. Perpikiran baik. Tapi soal usir roh ini, jangan ganggu tamu. Tenang kakek, mereka tahu batasan. Nadia, nanti kau dianggap barang kotor. Kali ini kau pasti dikeluarkan dari Santoso. Mereka berniat jahat. Ayah bantu kau, usir mereka. Gak usah, ayah, lihat saja. Ada orang suka pamer di depan, orang jago. Gawat, dia barang kotor penarik roh. Kalau tetap di sini, keluarga Santoso pasti celaka. Apa? Nadia? Nadia, bagaimana bisa kau barang kotor? Cepat keluar dari Santoso, jangan bahayakan kita. Anak desa memang sialan, cepat pergi. Kau ngomong apa sih? Kau? Nadia, kami baik-baik saja. Siapa kau menodainya? Kalau tak usir barang kotor ini, keluarga Santoso takkan tenang. Baru setengah matang, berani pura-pura keturunan putri dukun. Tadi kalian bilang, siapa yang kotor? Kenapa setuju sama dia? Dia cuma gadis desa yang tak tahu diri. Kalian sudah terima suapannya. Jadi main acting di sini? Topengnya itu pusaka garisan dukun. Hanya putri dukun yang boleh pakai. Ayah, ini ada apa? Bukannya mereka bisa usir Nadia? Kenapa?
Kalian penipu! Dapat uang tak kerja, malah main-main roh. Tak percaya? Akan lapor polisi untuk menyebarkan kepercayaan. Aku teliti roh dukun. Budaya masyarakat puluhan tahun. Gadis ini memang membawa roh dukun yang mirip dengan Garisan. Soal mereka, aturan dukun dasar tak paham mana layak usir roh. Nadia, kamu paham ini? Cuma tahu sedikit. Dengar, Nadia tahu banyak hal seru. Kalau kalian cari penipu buat fitnah dia, apa maksudmu? Aku cuma mau bantu ayah usir roh. Aku juga tak tahu mereka penipu. Kalau mau usir roh, biar ku seretkan. Apa itu doa sesungguhnya? Cuma tahu permulaan saja. Kenapa sosokan? Kakek, amulet ini bawa-bawa bisa lindungi, usir aura buruk. Bagus. Kakek terima. Nadia, dulu kakek benar-benar meremehkannya. Aditya, lihat perbuatanmu, malah panggil penipu. Fitnah Nadia, mau usir dia. Ayah, aku tahu aku salah. Aku juga tak tahu mereka penipu. Aku juga tak bersalah. Kakek, meski mereka penipu, tari Nadia itu tak tentu asli juga. Gadis ini tari roh dukun dan cara berdoa berbau tradisi kuno. Penipu tadi tak sehebat 100.000-nya. Bapak Santoso, cucumu ini hebat. Bisa ajarkan budaya putri dukun, kebanggaan, dan tugasku. Guru Liana dan Bapak Wijaya bilang Nadia hebat. Kayaknya 10% saham itu diberikan padanya. Pilihan yang bijak. Aku harus didik dia baik-baik. Ku bilang Nadia, hebat kan? Tadi ada yang bilang Nadia dari desa tak tahu aturan. Sekarang tahu kan? Ini memang hebat. Kakek, bagaimana dengan tari putri dukun? Suka nggak? Suka, aku sangat suka. Jadi kakek, kapan saham om besar diberikan ayah? Ini. Jadi kakek, kapan saham om besar dapat diberikan ayah? Iya, ayah. Jangan karena Rina masalah kecil ini, lalu lupa taruhan. Bapak Wijaya sudah buktikan ginseng 1000 tahun itu asli. Nadia, ini taruhannya besar. Ganti yang lain saja. Ayah, kenapa bisa ingkar janji? Kakek, apapun hadiahnya, aku pasti suka. Rupanya biar ayah jadi penerus Santoso, masih perlu lebih diprioritaskan kakek. Aditya, jangan sampai kau bocor kesalahanmu. Hari ini Nadia bikin Santoso bangga. Kakek berniat kasih villa di selatan senilai 100 miliar untukmu. Wah, Ipa Emilia! Bapak tua sangat murah hati. Terima kasih kakek. Aku akan terus berusaha untuk grup Santoso. Walau tak dapat saham om besar, tapi bapak tua jarang sekali murah hati. Kakek, pesta ulang tahun ini ayah juga sudah lama siapkan. Aku berani minta. Mohon kakek juga kasih ayah hadiah sedikit. Rizky, kau berkat Nadia. Sementara ini, kembalikan posisi di perusahaan. Kedepannya, kau harus belajar manajemen perusahaan. Hari ini, kakek ajakmu kenal orang, luas wawasan. Ayo. Putri kandungmu hebat juga. Bisa buat Bapak Santoso mulai perhatikan Rizky.
Menurutku, tak lama lagi, Rizky pasti akan kalahkanmu. Tak sangka, Bapak tua izinkan Rizky masuk perusahaan. Hoki dia terlalu bagus. Bapak tak peduli nama perusahaan. Kau pikir dia masuk inti cuma berkat hoki? Apa karena Nadia? Sejak Nadia kembali, pertama dia dapat 10% saham. Kemudian dia dapat kepala pengobatan dan guru Liana. Sekarang dia bantu Rizky masuk manajemen inti. Tak boleh biarkan dia di sisi Rizky lagi. Nanti bakal jadi ancaman besar. Tapi dulu kita tega. Dia mau kembali. Bagaimanapun juga, dia anak kandungmu. Bicara manis, dia luluh, pasti ikut kau pulang. Baik, segera aku usahakan. Tuan muda, akhirnya kau pulang. Kau tak di rumah, putri kecil rindu terus menangis. Nadia bisa nangis? Dia pasti rindu aku. Nadia, rindu ayah ya. Nadia, kenapa lihat proyek perusahaan dulu? Tak berguna lagi. Kakek bilang harus sering ikut proyek, baru bisa hadapi krisis perusahaan. Tapi banyak hal yang aku tak paham. Ayah hebat sekali. Bisa bantu jawab pertanyaanku? Ayah hebat sekali. Bisa bantu jawab pertanyaanku. Nadia lucu sekali begini. Jarang dia minta tolong. Ayah harus bisa bantu. Tenang saja, Nadia. Tenang saja. Ada masalah apa? Ayah yang urus. Memang benar, ayah lebih suka manis-manis. 2 tahun lalu, kenapa perusahaan tinggalkan properti sebesar 100 juta, malah keluarkan 1 triliun investasi tanah kosong? Pertanyaan Nadia waktu itu ada di brosur. Tapi proyek ini aku nggak pernah ikut. Nadia, bagaimana kalau ayah cari kursus untukmu? Kalian mau apa? Kakak nggak ngerti apa, tanya ibu saja. Ibu itu dokter keuangan. Kalau kakak pulang, mana perlu ikut kursus apa-apa. Bener Nadia, hari ini ibu jemput kamu pulang. Kalau ada yang nggak ngerti, ibu bisa saja ajari kamu kapan saja. Aku pura-pura cuma buat ayah belajar lagi. Mana urusan kalian? Oh, ternyata kalian mau merebut Nadia. Cepat pergi, jangan coba merebut putri kesayanganku. Ayah takut sekali aku pergi. Bisa ku manfaatkan. Nggak usah, ayah juga bisa jelaskan padaku. Iya kan ayah? Tentu saja, ayah paling jago soal ini. Nadia, ayah belikan topi dukun. Tunggu ayah ambilkan. Terus ayah jelaskan semua detailnya tentang keuangan yang kamu mau. Boleh kan? Tunggu sebentar. Oke. Ayah, aku mau tanya sesuatu penting. Kenapa panik begini? Aku benar-benar ada hal sangat penting mau kutanya. Bilanglah. 2 tahun lalu, kenapa beli tanah yang rusak itu? Urusan perusahaan kau tak pernah peduli. Kalau kau masuk inti, perusahaan pasti tamat. Cukup jawab saja. Kalau tak jawab, putriku akan direbut orang. Siapa yang akan merebutnya? Jangan tanya kenapa. Cukup beritahu aku. Begitu saja. Nadia, kakek investasi. Tanah rusak itu demi kerjasama dengan grup lain. Walau untungnya tak banyak, tapi jangka panjang untungnya besar. Ayah hebat sekali. Wajib saja, ayahmu, walaupun tak urus perusahaan. Tapi soal perusahaan, segala hal aku paham semuanya. Jadi Nadia, kalau ada masalah, ceritakan saja ke ayah. Sudah, masalah sudah selesai. Putriku urus sendiri. Tak usah ibu besar repot-repot. Kalau begitu, Nadia, aku dan adikmu besok datang lagi.
Ayo, pergi. Nadia, capek belajar? Ayah belikan ini, topi dukun. Suka nggak? Kayaknya cara ini benar-benar bisa ajak ayah belajar. Iya, aku suka. Tapi aku belum ngerti ini, ayah. Nadia. Ayah, siapkan juga hadiah untukmu. Tunggu, ayah ambilkan ya. Ayah, kali ini serius. Kamu lanjut saja, tak usah urus aku. Nadia, ayo, lihat baju ini. Suka nggak? Suka. Kocok sekali. Soal tadi, ayah jelaskan. Ternyata begitu. Aku paham. Jadi ayah, ini lagi apa maksudnya? Lihat ayah ini. Otaknya, ayah masih ada hadiah penting buat kamu. Tunggu ya. Nadia. Ayah. Jadi ini apa maksudnya? Ayah, ambil hadiah lagi. Ayah, barang yang ada hampir semua sudah kamu kasih. Meski kita kumpulkan semua Dragon Ball, tak bisa panggil naga. Aduh, Nadia, ayah sakit perut. Tunggu ayah ke toilet. Nanti jelaskan. Tunggu ya. Ayah, apa yang tak paham lagi? Siapkan kantor di perusahaan. Sekarang aku mau belajar kelola perusahaan. Apa kamu benar-benar berubah? Ya, kalau tak berubah, Nadia bakal pergi. Bapak Rizky, ini tempatnya kantor Bapak. Bagus juga. Kau boleh pergi. Baik, Bapak Rizky. Gimana Nadia? Suka nggak? Iya, Nadia suka. Mulai sekarang, aku harus belajar kelola perusahaan. Tak boleh kehilangan Nadia. Anak ini benar-benar berubah. Sialan. Bapak tua malah diinti. Buat Rizky kantor sendiri. Beraninya dia. Kenapa dia bisa mengatasiku? Rina, cepat. Bicaralah baik-baik sama ayah. Ayah, jangan marah lagi. Gimana? Nadia, gak ada niat balik ke sini. Kakak gak mau balik. Kami malah diusir Paman Rizky. Berani juga. Berani ganggu keluargaku. Besok aku temui bapak tua. Pasti kuberikan keadilan. Jamuan keluarga bulanan. Berani telat juga. Sifat orang sulit berubah. Ayah, Rizky selalu begini kan? Masih belum terbiasa. Kukira dia masuk inti. Kukira dia bisa berubah. Ternyata masih begini. Benar-benar merendahkan keluarga Kakek, kami terlambat. Bukan ayah main-main, tapi terus urus-urusan perusahaan. Sejak ayah masuk inti, tak pernah malas lagi. Ini semua berkat Nadia. Ayo, cepat duduk. Ayah benar, Nadia paling hebat. Ayo, duduk di samping ayah. Kakak, Nadia anakku sekarang. Gak ada hubungan sama kamu.
Kakak, sekarang Nadia anakku. Tak ada hubunganmu. Sudah, ayo makan. Sekarang, Rizky sudah bertobat. Kelihatan seperti ayah yang baik. Iya. Dulu Rizky pas mabuk pernah sentuh wanita kan? Kalau menikah, sekurang-kurangnya punya anak sendiri. Kau sengaja fitnah aku. Dulu aku cuma mabuk. Tak mungkin berbuat begini. Sudah, jangan sebut hal masa lalu lagi. Ayah, takutnya hal itu harus dibahas juga. Apa maksudmu? Rizky, kau mungkin belum tahu. Wanita itu sudah melahirkan anakmu. Apa kau bilang? Ayah, kalau masih biarkan Rizky di inti perusahaan, takutnya saat muncul, grup Santoso akan kembali terjebak krisis opini dulu. Waktu itu, kerugiannya sangat besar. Rizky, kau... Kakek, aku percaya ayah. Aku yakin dia tak akan berbuat begitu. Nadia, soal ini tak usah kau campuri. Aku... Diam. Ayah, semua padaku saja. Jangan marahi putriku. Kau... Anak durhaka, usaha yang kubangun seumur hidup tak boleh hancur di tanganmu. Kau ini memang rebel, takkan bisa berubah. Baiklah, ternyata di hatimu, aku itu orang yang hina. Kalau kau tak mau aku masuk grup, aku akan ikuti keinginanmu. Aku pergi sekarang, beritakan ke semua bahwa aku Rizky, suka wanita, punya anak haram. Kau berani sekali. Pengawal, bawa dia pergi. Hukum keluarga. Kakek, ayah. Kaget kan dia? Pilih ayah begini pasti menyesal kan? Kalau mau kembali sekarang, aku bisa terima. Asal kau nurut Rina, itu saja. Aku takkan kembali ke sini. Berani ganggu ayahku, aku pasti akan balas dendam. Ayah, masih sakit. Tenang saja, Nadia. Ada Nadia di samping. Ayah sudah nggak sakit lagi. Cuma kasihan kamu. Usahakan segalanya demi ayah, tapi gagal di ujung. Ayah, tenang berobat. Nadia janji, walau apapun, jabatan pewaris Santoso pasti milik ayah. Putri kecil. Ayah, jangan terlalu capek. Soal yang kau ceritakan, gimana hasilnya? Putri kecil, wanita yang Tuan Muda Besar sebutkan, memang pernah punya anak. Sudah aku hubungi. Hari ini bisa dilakukan tes DNA. Bagus. Kalau soal yang kau ceritakan, soal Aditya dan Sri Ayu? Putri kecil, jejak Tuan Muda Besar. Tak bisa aku temukan. Tapi 2 hari ini ibu besar sering kebar cahaya. Asal Tuan Muda Besar nggak ada, dia nggak pulang malam. Pasti ada yang aneh. Kamu ikut aku lihat. Baik. Yakin di sini? Yakin. Beberapa hari ini, tiap hari datang. Oke. Sri Ayu berani sekali pesan pria di bar, merusak nama perusahaan. Jika kakek dan Aditya ketahui, pasti bakal heboh. Dasar jalan. Mulai hari ini, keluar dari keluarga Santoso. Keluar kosong. Ayah. Aditya, kita suami istri. Aku mohon, bantu rayu ayah. Kita cerai hari ini. Pengnawal, bawa dia ke desa.
Mulai sekarang tak boleh masuk keluarga Santoso lagi. Aditya, kamu nggak boleh begini. Aditya. Kakek tahu nggak? 2 tahun lalu, soal ayah mabuk. Kebenarannya, wanita itu mengaku semua itu perintah Aditya. Dan aku sudah tes DNA. Anak itu bukan anak ayah. Semua gara-gara kamu. Satu-satunya tak bisa buatku tenang. Kakek, paman besar, buat banyak kejahatan. Benar gak harus dihukum? Kini saudara bersaing. Pasti yang dirugikan keuntungan grup Santoso. Nadia juga siap menyerang. Aku harus menenangkan dia dulu. Mulai hari ini, semua sahammu dipindahkan ke Rizky. Yang lain, tunggu isu reda saja. Ayah. Kakek, nggak ada hukuman. Dasar anak durhaka, kamu! 2 hari lagi, keluarga Santoso akan ikut acara Pratama. Soal ini sudah selesai. Kakek, aku nggak puas dengan hasil ini. Nadia, 2 hari lagi. Jika Rizky bisa dapat investasi Bapak Pratama, kakek akan setuju. Jabatan pewaris, serahkan padanya. Itu putuskan. Kakek cuma karena kata Aditya saja membuat ayahku terima hukuman keluarga. Kali ini bukti jelas, Aditya tetap aman. Sangat memihak. Mana bisa aku masih berharap padanya. Aku harus cepat kerja sama orang lain, berdiri sendiri. Nadia, ini kenapa Bapak kirimkan surat sahamnya Aditya? Aku sudah bilang kakek 2 tahun lalu soal kamu mabuk. Paman besar fitnah kamu. Lalu kakek kasih saham Aditya ke kamu. Benar? Ya, kamu hebat banget. Ayah, jangan senang dulu. Kakek soal ini belum putuskan. Kalau masalah ini reda, saham ini masih harus diberikan Aditya. Bapak tua memang bias. Padahal Aditya juga merugikan grup. Tapi Bapak tua tak tega hukum dia. Ayah, jangan sedih. Masih ada aku. Ayah sudah tahu. Harusnya si anakku ini. Nadia, ayahmu ini susah payah mau kasih-kasih. Bilang, bicara serius. Kita ada masalah dalam luar. Harus cepat-cepat cari jalan keluar baru. Jalan keluar apa? Kata kakek, kalau kamu bantu grup Santoso dapat investasi Bapak Pratama, dia akan kasih posisi penerus ke kamu. Tapi menurutku, itu tak bisa dipercaya. Nadia, gak mungkin. Meski ayah lebih mementingkan untung, tapi janji ayah pasti ditepati. Tak bisa lihat jelas. Ayah tahu sendiri keluarga tak sayang, tapi tak mau percaya. 2 hari lagi, acara selesai, semua akan jelas. Ya! Bapak Pratama ada di sana. Siapa yang dapat kerja sama Bapak Pratama? Posisi pewaris punya siapa? Posisi pewaris pasti milikku. Ayah, ayo kita pergi. Oke. Ayo. Halo, Bapak Pratama. Wah, ini putrimu? Iya. Cantik dan manis sekali. Pas banget, Rina juga di sini. Ayo, kalian main bareng. Ayo, kita main bareng. Putriku tak bisa bicara. Dia agak pemalu. Maafkan ya. Ternyata dia bisu. Keluarga Santoso pendidikannya begini? Luna putri tunggalku. Dia pewaris tunggal grup Pratama. Meski seumur hidup tak bisa bicara, takkan kubiarkan dia diremehkan. Bapak Pratama, putri itu pasti akan nikah. Cukup sayangi saja. Tapi pewaris masih harus buat anak laki. Mending saat muda, cepatlah punya anak laki lagi. Pandangan sempit. Siapa bilang cuma pria yang bisa berkuasa? Wanita juga bisa membangun karirnya sendiri. Gadis ini benar juga.
kamu putri keluarga mana? Dia cucuku yang baru kutemukan. Namanya Nadia Santoso. Halo, Bapak Pratama. Ya. Halo. Boleh kita berteman? Dia juga bisa bahasa isyarat. Boleh. Sayang, kalian lagi apa? Ayah, kami sekarang teman baik. Bagus. Kamu Rizky muda, kau terlihat muda yang punya masa depan cerah. Rupanya, gosip itu tak bisa dipercaya. Terlalu memuji. Aku juga. Cuma karena punya putri ini, dia yang mendidikku. Bapak Pratama, kau juga punya satu putri. Benar. Sebenarnya, ini pertama kali dia suka main sama teman. Ternyata di kitab kuno suku dukun disebut kutukan bisu. Putri Luna kena demam yang luka tenggorokan. Udara kotor tersumbat, makanya tak bisa bicara. Benar, waktu kecil dia demam tinggi. Waktu bangun, sudah tak bisa bicara. Tak sangka, gadis kecil ini juga bisa pengobatan. Sayangnya aku sudah coba segala cara, tapi tak bisa obati bisul Luna. Bapak Pratama, percayalah padaku. Aku pasti bisa obati Luna, biar dia bisa bicara lagi. Benarkah? Ya. Kamu cuma gadis kecil, bisa obati bisu? Jangan buang tenaga. Katakan apa? Buat malu saja. Ayah, aku cuma khawatir si Nadia itu tak berhasil. Malah bikin parah. Aku percaya Nadia. Dia bilang bisa. Pasti bisa. Bapak Pratama, izinkan aku coba. Ini. Bolehkah aku obati bisulmu? Aku yakin bisa. Buat kau bisa? Bicara normal. Ayah, aku mau bicara. Aku percaya Nadia. Sudahlah, kalau Luna mau, biar saja dia obati. Nadia, anggap saja untuk Luna, kita berteman. Tapi kau harus janji, jangan sampai Luna terluka. Tenang saja, Bapak. Luna, tenang. Nanti aku pakai topeng ini menari denganmu. Loncengnya bernyanyi. Dia bisa usir udara kotor di tenggorokmu. Bulan sabit di jendela. Anak kabut, cepat pergi. Luna, ikut aku. Ayah. Ayah, bisa dengar aku bicara? Luna, suaramu sudah sembuh? Cepat, biar ayah lihat kau. Ayah. Luna. Tenang, Bapak. Asal aku obati Putri Luna selama sebulan, dia pasti bisa normal. Baik, terima kasih banyak. Rizky muda, tak sangka kau punya anak yang jago pengobatan. Harus dididik baik-baik. Nanti pasti punya masa depan cerah. Tentu saja. Kalau aku punya perusahaan, maka Nadia pasti pewaris pertama. Sejak dulu, wanita tak kalah dari pria. Bapak Pratama, wanita juga bisa warisi bisnis. Kamu gadis yang cerdas. Kalau begitu, aku nyatakan grup Santoso jadi mitra utama acara peluncuran ini. Bagus. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kakek, aku dan ayah sudah bantu perusahaan dapatkan kerjasama grup Pratama. Jadi, posisi pewaris pasti untuk ayah, kan? Gak bisa. Ayah, posisi pewaris ini pasti milikku. Kakek, kalau perusahaan kasih dia warisan keluarga Santoso, pasti bakal hancur. Ayah, aku kerja keras selama ini. Di perusahaan tak pernah ada masalah. Kalau kasih dia perusahaan, itu judi. Tak boleh judi. Tak ada masalah. Kakak berkata begitu, tak merasa bersalah.
Ayah, usahaku dan perubahanku selama ini, apa ayah tak lihat? Bukannya sudah janji, siapa dapat kerjasama, dia pewarisnya. Ayah, Rizky sudah lama nakal. Meski Nadia mengawasinya, tak mudah berubah. Lagian sekarang kerjasama Pratama sudah dapat. Perusahaan lebih baik ke Aditya, lebih aman. Meski begitu, tak bisa hapus kamu anak nakal selama ini. Menurutku, pewarisnya sementara Aditya saja. Ternyata begitu. Gimana, Rizky? Berapapun kau bersaing, takkan bisa kalahkan kakak. Ayah, apa di mata ayah cuma untung? Tak ada keadilan? Aku habiskan puluhan tahun urusi warisan ini. Tak mungkin hancur di tanganmu. Semua bilang kau nakal. Kalau aku kasih grup ke kau, tak tahu nanti apa gosipnya. Soal ini sudah keputusan. Ternyata di hatinya, aku begitu buruk. Ayah, begitu saja. Tak rusak, tak bangun. Kami disiksa tak adil. Harus merebut kembali yang seharusnya. Ayah, kenapa? Nadia, menurutmu ayah itu nggak berguna kan? Usahaku lama, tak dapat apa-apa. Ayah, di mataku, ayah itu pewaris yang paling pantas. Tapi, berapapun aku berusaha, ayah tetap kasih grup ke Aditya. Tak diterima di sini, ada tempat lain. Ayah, kerjasama grup Pratama itu hasil perjuangan kita. Tentu saja, ikut kita pergi. Maksudmu? Keluar dari grup Santoso. Bangun sendiri legenda kita. Rizky, baru beberapa hari nggak ketemu, kok jadi begini? Paman Pratama, kamu telat. Nadia, kalian sudah sepakat dari dulu? Benar. Setelah konferensi, aku merasa kakek takkan jujur. Jadi, aku cari Paman Pratama. Kamu bukan putri Rizky muda? Di mana ayahmu? Nggak butuh dia. Paman Pratama, aku mau bicara bisnis. Menarik. Kamu mau bicara bisnis apa? 2 hari lagi, kalau ayahku tak jadi pewaris Santoso, mohon bawa proyekmu tinggalkan bersama kami. Ayah dan aku berdiri sendiri. Untuk penyakit putrimu, aku akan berusaha keras. Oke, kita lihat Bapak Santoso. Apa dia tak punya mata hingga tinggalkan kalian? Ini semua ide cemerlang. Aku modal jaringan grup Pratama, kalian ide. Kita bersama buat grup Cahaya. Gimana? Hayah, grup Cahaya tempat kita sendiri. Aku yakin kita bisa lebih baik dari Santoso. Oke. Aduh, mulai sekarang grup Santoso sudah jadi milikku. Ayah, meski sekarang Rizky sudah meninggalkan rumah, tapi Nadia itu ternyata putri kandung ayah. Kalau dia datang cari ayah, aku gimana? Tenang saja, Rina. Kau putriku. Satu-satunya putri kecil. Soal mereka, Rizky dan Nadia. Mereka cuma... Papa Santoso, gawat! Apa yang gawat? Aku baru ambil alih grup Santoso. Harusnya ini sangat baik. Masa depan akan makin cerah. Bukan Papa Santoso, baru saja. Mana mungkin? Grup Pratama tiba-tiba putuskan semua kerjasama. Aditya. Permainan baru saja dimulai. Langkah pertama rencana ini adalah merebut industri inti grup Santoso. Kemudian kembangkan industri medis kita. Kenapa hentikan kerjasama?
Nadia kan sudah sembuhkan anak Ninyang Bisu. Kenapa? Kata Bapak Pratama, ada yang bernama Direktur Cahaya yang menyuruhnya lakukan Grup Cahaya. Ya, Bapak lihat. Baru-baru ini, Direktur Grup Santoso, Aditya, berkolusi dengan Jepang, menyelinap dana triliunan, perusahaan bisa bangkrut. Siapa yang lakukan ini? Tuan Muda Besar Santoso, Aditya Santoso, berkolusi dengan Jepang, menyelinap dana. OJK dan Kemenku masuk investigasi. Kami karyawan grup Santoso, kami lihat perusahaan ini menawarkan 3 kali gaji. Beneran? Benar. Masuk! Aku juga! Nadia, semua ini idemu. Iya, Ayah. Grup Santoso ambruk. Berita negatif Aditya. Menyerbu. Ini saat terbaik merebut karyawan. Memang anakku, pintar dan lucu, berkilau menawan. Ayah, lepaskan. Kau bagaimana ambil alih grup? Berani diam-diam berkait kelompok Jepang. Cuma seminggu, grup Santoso 80% karyawannya sudah keluar. Kakek, jangan marah ke Ayah. Lagi pula, Ayah baru ambil alih perusahaan. Banyak hal belum paham. Ayah, tolong selamatkan aku. Cari cara. Aku utang banyak. Kalau tak bisa bayar, aku bisa masuk penjara, Ayah. Sudah begini, apalagi yang bisa kulakukan? Kakek, kalau perusahaan diserahkannya, warisan Santoso 100 tahun pasti akan hancur. Keluarga Santoso sudah tamat. Gak mungkin. Ayah, kau sudah lama pimpin perusahaan. Pasti punya banyak koneksi yang bisa tolong aku. Ayah, aku anak kandungmu. Ayah harus tolong aku. Iya, kakek. Mohonlah padanya. Tolong ayahku. Kau bodoh sekali. Mohon padanya. Itu sama dengan mengumumkan grup Santoso sudah jatuh bangkrut. Kau apa-apaan sampai menyinggung grup Pratama hingga mereka balas dendam. Balas dendam? Direktur Pratama sudah mengumumkan, siapa berani bantu keluarga Santoso, itu musuh mereka. Aditya. Kau apa-apaan sampai menyinggung mereka? Kata Bapak Pratama, ada yang bernama Direktur Cahaya yang menyuruh lakukan ini. Grup Cahaya? Iya, mereka. Grup Cahaya. Kenapa aku nggak pernah dengar perusahaan ini? Kayaknya aku harus datangi mereka. Kau tinggal di rumah saja. Tunggu masalah ini selesai diatasi. Baru kita hitung. Nadia, kau yakin ayahku akan kembali cari kita? Tenang saja. Dia mau grup Santoso tetap bertahan. Pasti datang. Ayahku benar-benar datang. Lebih cepat dari yang kuduga. Ayah, ayo. Kita temui dia. Grup Cahaya ini ternyata dalam waktu singkat bisa berkembang begini. Siapa sebenarnya yang lawan keluarga Santoso? Halo, kakek. Nadia, kenapa kamu di sini? Kakek mau kemana? Biar aku antar. Kok kamu tahu aku mau ke lantai 4? Kakek, gimana kabar keluarga Santoso? Kandau selingkuh Sri Ayu, Aditya kerja sama Jepang, dan penyalahgunaan dana. Kayaknya grup Santoso bakal bubar ya. Kakek, kapan kakek rencana serahkan grup Santoso? Kok kamu tahu semua ini? Ya, kamu nggak pikir grup Cahaya nama ini enak didengar? Cahaya? Nadia? Kalian yang buka perusahaan ini? Bagus. Ternyata semua ini keduanya yang main-main. Hebat juga grup Cahaya. Sekarang aku paham. Kalian berdua mau buat grup Santoso gugur. Ya. Ayah sudah gila. Yang rusak grup Santoso bukannya selalu anak kesayangan ayah.
Aditya, anak sulungmu, kau datang ke sini buat apa sama kami? Karena aku tak kasih hak waris padamu. Kau balas dendam ke grup Santoso. Tidak, kakek salah. Aku dan ayah sudah peringatkan. Jangan serahkan ke Aditya. Tapi kakek terlalu membelanya. Semua ini akibat dari kesalahan kakek. Demi keuntungan grup, demi gengsi sendiri, kau pura-pura tuli. Jangan salahkan kami. Kalian berdua, apa tujuan kalian? Kami cuma minta keadilan yang adil. Sebagai Santoso, harus patuhi aturan. Siapa mampu, warisi. Yang rusak grup, keluar dari Santoso. Rizky, aku tahu kau marah padaku. Tapi Aditya, anak sulung Santoso, dia kakak kandungmu. Kakak kandung? Anak sulung? Kalau kata baik, dia cuma kakak tiri. Kalau kata kasar, dia cuma anak haram yang tak punya harga diri. Kau! Ayah, jangan pura-pura. Dengar ya, aku nggak akan tunduk sama anak haram itu. Ayah, kayaknya kakek lagi serius. Ayah. Meski Bapak Santoso selalu memihak Aditya, tetapi bagaimanapun dia juga orang yang ayah sayangi. Meski aku mau lihat dia mati, tapi kalau dia meninggal, ayah pasti juga akan sangat sedih. Ayah, cari orang cepat antar kakek ke rumah sakit. Baik. Kau yang selamatkan aku? Ayah, nggak apa-apa. Aku sudah nggak apa-apa. Meski Rizky agak nakal, tapi sejak Nadia datang, Rizky juga perlahan berubah. Mungkin aku nggak harus memihak Aditya, menghiraukan Rizky. Rizky, kau sudah besar, punya karir sendiri, ibumu di dunia lain. Lihat kau begini, pasti bangga padamu. Kakek, Cahaya bisa bantu grup Santoso modal 100 miliar lewati krisis ini. Imbalannya, kakek harus umumkan di dewan ayahku yang penerus tunggalnya. Baik. Tenanglah. Selesai krisis ini, akan kubuat pengumuman. Rizky resmi ambil alih grup Santoso. Selamat kakek. Kakek berhasil buat keputusan benar. Ayah, kok kakek belum pulang? Tuan Muda Besar, Bapak meminta saya beritahu. Jabatan Anda di grup Santoso semua telah dijeda. Apa? Ayah, apa kakek nggak peduli sama ayah? Ayah hampir ditangkap, dia nggak cemas juga. Kita nggak bisa diam saja. Tunggu urusan ini selesai diurus. Baru kita hitung-hitung. Betul. Bapak tua, kau tak tahu. Jangan salahkan aku. Sampai jumpa kakek. Nadia, terima kasih sudah selamatkan ayah. Karena aku nggak mau ayah sedih. Lihat, ada pesawat di langit. Tipuannya sudah kulihat. Aku bukan anak kecil lagi. Ya, Nadia kita. Bukan anak kecil, tapi anak dewasa kecil. Ayo, pergi. Astaga!
Maaflah Pak Ayah. Kalau Ayah celaka, kita harus bagaimana? Rizky, kau pulang dulu. Ayah ada aku. Ayah, jabatan pewaris pasti milik ayah. Jadi aku pewaris pertama. Jangan senang dulu. Kita belum tahu, Bapak tua, kapan bisa bangun. Bapak Santoso, kecelakaan menyebabkan pendarahan otak. Meski ada harapan bangun, tapi hanya sadar sesaat. Rumah sakit ini cuma segitu saja. Tenang saja Bapak Santoso. Kami pasti berusaha sekuat tenaga untuk rawat Bapak tua. Salah. Aku mau dia terus terbaring, tak pernah bangun. Apa maksudmu? Uang ini cukup buat hidupmu sampai akhir hayat. Kau cukup buat dia tidur selamanya. Tenang Bapak Santoso. Kami kurangi obatnya, biar Bapak tua tenang sampai akhir hayat. Berhenti. Ingat ini. Jangan Rizky dan Nadia masuk. Baik, tenang saja. Ayah, kok nggak merasa aneh? Baru antar kakek malah kecelakaan. Apa kau curiga? Aku tak tahu. Aku cuma merasa semua ini terlalu kebetulan. Kontrak investasi 1.000 miliar itu masih di tangan kakek. Iya, kita ke rumah sakit. Oke. Iya. Baguslah, modal 1 miliar, perusahaan selamat. ICU, jangan kunjungi. Kami keluarga pasien, kenapa tak boleh masuk? Sekarang dia koma, butuh istirahat. Kalian tak boleh masuk. Anak harus jenguk ayah. Kenapa kamu larang kami masuk? Minggir! Kamanan, usir mereka. Rumah sakit apa ini? Jenguk pun tak boleh. Kondisi ayah separah itu? Ayah, mungkin cuma kami yang tak boleh jenguk. Tunggu sebentar. Ini bukan kecelakaan biasa. Kekuatan rohnya habis, tak bisa diobati. Tapi cari pelakunya tak sulit. Halo, Paman Pratama. Aku mau kamu bantu selidiki sesuatu. Nadia, kamu kemana saja? Ayah, aku pergi selidiki kebenaran kecelakaan kakek. Kebenaran? Ya. Kamu curiga? Ayah, tenanglah. Ayah segera tahu. Tuan Muda Besar Santoso benar-benar membuatku kagum. Bisa bunuh ayah sendiri. Bapak Pratama, apa maksudmu? Bicara! Baik-baik, Aditya yang suruh aku. Asal ku bentur mobil, dia kasih aku 1 miliar. Tak hanya itu, Aditya. Bahkan beli dokter, kurangi dosis pengobatan. Biar Bapak Santoso selamanya koma. Sekarang gimana? Kita nggak bisa masuk. Ayahku terus nggak sadar. Dokter, gawat. Pasien tempat 1 pingsan. Ayah, sekarang. Ayo kita masuk. Kakek, aku Nadia. Bisa dengar aku? Ayah. Siapa suruh kalian masuk? Siapa suruh kalian masuk? Kalian ngomong apa ke putriku? Bilang, kau lakukan apa pada ayahku? Aku tak tahu maksudmu. Kalau terus begini, aku panggil keamanan.
Jelaskan padaku. Di rekeningmu, tiba-tiba ada 10 miliar. Ada apa? Kalian! Kalau kau mau bicara jujur, mungkin aku bisa kasih kau jalan hidup. Kau punya 2 pilihan. Suka-suka bicara, atau biar polisi yang bicara. Aku cuma kurangi obat bapak tua. Aku tak lakukan apa-apa lagi. Kini ku beri kau jalan hidup. Buat dia bangun. Bisa? Bisa. Aku bisa. Asal tak lapor polisi. Aku siap lakukan apa saja. Cepat! Sudah. Kakek. Ayah. Aku di mana ini? Kakek, Demi ambil kekuasaan. Aditya sengaja buat kecelakaan biar kakek sakit. Itu ulah Aditya? Iya. Selain itu, alasan kakek koma lama, Aditya suap dokter, biar kakek tak bisa bangun lagi. Anak durhaka! Anak durhaka! Kakek, jangan terlalu marah. Aku dididik dia 20 tahun. Dia malah mau bunuhku. Kalian diundang hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini, saya, Aditya Santoso, resmi menjabat sebagai Direktur Grup Santoso. Paman besar, kakek masih di rumah sakit. Kau mengumumkan ini, apa mau merebut kekuasaan? Kakekmu terus koma. Grup tak bisa tanpa pemimpin. Lagian, sebulan lalu, dia sudah menetapkan saya sebagai penerusnya. Paman besar, sebelum merebut kekuasaan, apa kau pernah pikir soal kerjasama Jepang, penggelapan dana, dan utang ratusan miliar? Lagian, selain para pemegang saham, kayaknya tak banyak karyawan lagi kan? Mereka menunggu menikam kau sampai habis. Dasar anak durhaka! Aditya, kau harus jelas. Nadia kini putriku. Kau tak berhak mengatur dia. Paman besar, kau utang sebanyak ini. Menurut aturan keluarga, seharusnya sudah diusir. Saat ini yang berhak mewarisi grup hanya ayahku. Omong kosong. Jujur saja. Sudah dapat Direktur Cahaya yang berikan dana 1.000 miliar untuk atasi krisis. Kalian harus pikir baik-baik. Posisi penerus pasti milikku. Jangan pilih pihak yang salah. Ayah, ini yang paling lucu yang pernah ku dengar. Apa maksudmu? Kau ini bodohnya kayak babi. Terserah tertawa, biar nanti kalian tak bisa tertawa lagi. Oh? Benarkah? Oh ya? Tuan Muda Aditya, kamu sombong sekali. Ternyata Bapak Pratama datang. Hari ini ada rapat pemegang saham. Tak bisa menemanimu. Silahkan pulang. Oh ya? Tapi Grup Cahaya, kedua direktur di sini, kalau tak datang ucapkan selamat, tak masuk akal. Bapak Pratama, apa maksudmu? Biar ku kenalkan. Pendiri Grup Cahaya, Rizky Santoso, Putri Muda Nadia Santoso. Aditya, kamu masih tak tahu siapa yang paling pantas warisi Santoso? Tentu saja. Siapa yang pantas, itu yang pantas. Sebagai anak sulung, urusan keluarga tentu saja ku atur. Ulang lagi. Siapa yang atur keluarga Santoso? Ayah. Ulang lagi. Atur keluarga Santoso. Ayah. Sudah bangun. Anak durhaka. Berani membunuhku dan mau warisi grup Santoso. Untung kalian semua ada. Aku mau umumkan sesuatu. Aditya membunuh ayah. Mulai hari ini, hapus namanya dari silsilah sepenuhnya. Dan pernah kembali ke rumah ini. Kakek, sekarang zaman hukum. Membunuh itu melanggar hukum. Dasar jalang. Lihat saja aku sobek mulutmu. Berani? Ayah, aku salah. Kumohon, ingatlah kita ini ayah dan anak. Maafkan aku sekali. Kau pikir minta maaf saja sudah selesai?
Ayah. Menurut kami, Aditya Santoso melanggar hukum dan aturan keluarga, dikeluarkan dari rumah dan dihukum penjara 6 tahun. Dalam kapasitas Direktur Utama Santoso, aku resmi serahkan warisan ke Rizky Santoso. Nadia Santoso jadi pewaris utama. Soal kau bunuh kakek, sudah semua tahu. Tunggu saja terima hukuman. Hukum. Jangan, tak mungkin. Aku yang satu-satunya pewarisnya. Nadia, semua karena kau. Kau yang merebut posisiku. Kalau bukan kau, ibu takkan diusir. Aku benci kau. Ya. Diam kau! Nadia, putri Bapak. Kau anak Bapak yang paling baik. Nadia, tolong bela Bapak. Biar kakek tak kirim Bapak ke penjara. Boleh ya? Sekarang Nadia putriku, dia cuma punya aku satu-satunya ayah. Sejak dia kembali, dia tak milikmu. Paman besar, aku harus berterima kasih karena kau gantiin ayahku yang sebaik ini. Kalau tahu begini, saat kau baru lahir, seharusnya aku buang kau ke air, biar kau tenggelam. Pengawal, kirim Aditya ke penjara. Soal dia bukan keturunan Santoso. Kirim ke desa. Tak boleh masuk rumah Santoso lagi. Ayah, ayah jangan, ayah! Semuanya, mulai hari ini, Rizky Santoso resmi menjabat sebagai Direktur Grup Santoso. Semuanya, beri... Aku nyatakan, setelah Santoso dan Cahaya berunding, mendirikan Grup Cahaya Santoso. Mulai hari ini, aku dan ayah aman. Paman Siang sudah, kita sudah menunggu kemenangan. Ya, semua ini berkat kau.